followernya banyak nih Pak. Iya Bu. Iya, Mas Tia, terima kasih udah mau hadir di acara di sini ya. Terima kasih banyak. Semoga Pak Mahfud bisa membuat kota Surabaya lebih maju dan lebih internasional. Surabaya to the next level. Oke, Mas Ayu, mungkin Pak Mahfud Arifin dan juga Ibu Lita kita persilakan duduk terlebih dahulu dan bisa dilanjutkan singkat saja bersama dengan Bapak Paulus ya. Yes, baik. Kami persilakan Bu Lita dan juga Pak the future of Surabaya ya. Itu interesting banget sih. Interesting. Suka nggak nonton drama Korea? Oke, pertanyaan. Bukan soal drama Koreanya, tapi di idea of drama Korea itu menurut aku tuh cocok sama yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi. Jadi yang punya startup gitu tahu develop gitu kan, gimana caranya biar bisnisnya itu bisa menghasilkan gitu kan. Ini our idea seperti itu. Nah, terus selain itu Sandbox ini juga jadi tempat di mana dia tuh mempertemukan angel investor dari timur. Oke, izin Mas Ayu sebelum dijawab dan juga ditanggapi untuk rekan-rekan sedikit kasih ada di belakang nggak kelihatan ya. Oke, silakan Mas Ayu. Ya, oke, silakan Pak Mahfud. Dari situ. Kalau di dulu ada Badan Ekonomi Kreatif, sekarang masuk di dalam Kementerian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, nanti kita tentunya akan kita berdiri sendiri, tidak diolah oleh dinas, tapi jangan kita bentuk Wadahnya ya Pak. wadahnya saja. Terus kita akan support, termasuk membantu mempertemukan dengan para investor, nanti bisa kita akan wadahi. Gak usah kemana-mana, tetap berada di Surabaya, tapi itu tanggal 9 ya. Ayo dong, coba nomor 2. Setuju. Pak, setuju. Yang namanya visi misi kami, seperti namanya di beberapa itu udah ada kampung sayur di Kagel. Akan tetapi mungkin seperti ada industri tempe. Bahwa hidroponik ini, volume yang kecil paling cukup untuk diri kita. Iya, betul Pak. Nunggunya berapa minggu baru bisa. Perawatannya juga susah waktu kita lihat di rumah itu juga ya. Pakai juga nutrisi, airnya itu harus agak volume besar supaya kita untung. Kalau enggak ya orang beraktivitas itu kalau enggak untung kan kasihan. That's the point. Betul ya? Itu ya kendala terbesarnya ya. Oke, harapan kamu. Kami sih dari pemerintah itu ada kayak semacam Apa? Kamu ada masalah keluarga apa? Iya. Utarakan. di awal setelah itu di tengah-tengah udah agak kesusahan lagi gitu saya. Oke, jadi dikawal terus, diperhatikan terus. Oke, baik. Ada lagi? Kita juga butuh untuk makan sayur yang sehat ya, yang nggak ada pestisida-nya tentunya ya kan. Nah itu setidaknya ke depan saya punya cita-cita pribadi kalau untuk PKK ke depannya itu diberi pelatihan, kemudian mau tidak mau pemerintah itu memberi bantuan peralatannya itu untuk membuat ya, untuk perlengkapan untuk membuat hidroponik itu, kemudian juga setiap kali berani mensuplai bibit gitu karena itu untuk berupa apa ya, bantuan untuk kesehatan warga itu. Karena di Surabaya ini angka stunting itu masih angka 15.000 sampai 22.000 yang ke depan bagi saya yang biasanya memang saya di organisasi wanita ya, bahwa semua organisasi wanita harus turun tangan. Pemkot itu harus terbuka tentang data stunting ya, karena anak-anak stunting ini 15 tahun ke depan akan menjadi anak-anak yang tumbuhnya pendek, tidak pintar ya, kemudian badannya pun metabolisme tubuhnya itu yang gampang sakit ya, jadi sangat-sangat rentan dengan sakit seperti yang kami datangi ya di satu kampung ada dua keluarganya kami datangi anak stunting bahwa dia umur 6 tahun tapi nampak seperti 2 tahun, kemudian dia sudah pernah operasi khusus, sudah pernah ini itu kasihan sekali ya, dan itu menjadi permasalahan kita semua warga kota Surabaya, tidak hanya wali kota ya, bahwa ke depan apabila suami saya menjadi wali kota saya akan saya akan menggandeng organisasi wanita juga organisasi sosial yang lainnya, ayo kita selesaikan. Jadi jangan sampai anak ini 15 tahun ke depan menjadi beban buat kalian yang kasihan anak-anak itu. Harus dihadapi sekarang sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan normal. Ya, saling bergandengan tangan itu betul. Tapi ini harus kita sampaikan. Siap. Jauh, saya juga ikut jaga keamanan terkait dengan teroris dan sebagainya, itu kita lakukan semuanya. Saya sangat
berterima kasih kepada pendiri bangsa ini dan berada di Jawa Timur. Saya tinggal di Surabaya yang sangat toleransi, yang sangat menjaga pluralisme. Itu menjadi prinsip saja dulu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Karena kita senang perbedaan apapun itu adalah menjadi satu kekuatan. Terkait dengan video yang beredar, saya sendiri juga nggak tahu dan terkaget-kaget mau ada video itu. Ada juga yang kemudian saya lihat, saya perhatiin ada 2 orang yang pakai kaos baju saya. Baju saya. Nah, saya sendiri kaget. Kalau menyangkut masalah baju saya itu Siapa aja bisa dapat ya Pak? Dapat karena memang sebab bakul sate, orang-orang tukang beca, ada yang pakai kaos saya. Panggung itu mungkin ada kelompok namanya yang berseteru di lingkungan internal partainya yang merasa perseteruan yang kuat, terus kemudian melakukan yel-yel, membawa-bawa kita, membawa yel-yel itu mungkin, dan kemudian bukan dengan kekerasan mau membunuh, menghancurkan. Saya sendiri sudah nggak tahu. Saya kegiatan itu kapan, di mana, dibuatnya saya juga nggak tahu. Kalau tahu, saya selalu berkomitmen untuk menjaga dalam proses Pilwali ini, konsentrasi Pilwali ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Surabaya yang pemilihan ini yang bermartabat dan Surabaya yang hebat. Itu menjadi penting, dan setiap ada pertemuan yang melakukan fakta integritas, saya selalu hadir dan tidak pernah saya wakilkan. Saya nggak pernah sampaikan, baik itu dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU, dua-duanya saya datang dan dihadiri oleh Ibu. Dan juga Bapak Mujiaman ya Pak ya. Kalau saya nyuruh kayak gitu, Ibu yang marah-marah juga. Jadi itu tanpa sepengetahuan saya, perseteruan bro dari satu kelompok partai, satu partai, kemudian internal dalam, bawa-bawa itu yang intinya tidak suka dengan apa yang mungkin dengan kebijakan yang mohon maaf ya, dari yang dihujat itu terkait dengan apa yang akan dicapai, itu justru yang dianggap mau memecah belah dari itu tidak ada urusan dengan kami, tidak ada sama. Kami sudah klarifikasi dalam wawancara, tapi mungkin belum keluar. Pak Paulus kemarin saya direkam, saya jelasin latar belakang saya ini aparat keamanan, nggak mungkin saya melakukan hal yang itu, nggak mungkin. Dan saya komitmen untuk menjaga pemilihan ini adalah adu gagasan, adu ide, adu program untuk bisa bagaimana Surabaya itu lebih maju. Saya kenal betul dengan Bu Risma. Jadi yang baik itu harus dirawat, harus dijaga dan dipelihara. Ya, terus kemudian mungkin kebutuhan masyarakat Surabaya butuh lebih, yang belum tertangani, yang kita tangani, kita tingkatkan. Bangun Surabaya butuh waktu yang panjang. Wali kota itu bertahun-tahun. Kita terima kasih kepada wali kota yang sebelumnya, semua wali kota yang berbuat, termasuk Bu Risma yang membuat Surabaya lebih indah. Itu harus dijaga, itu harus dipelihara, dan kemudian harus dipertahankan. Yang belum tertangani itulah yang harus kita lanjutkan untuk kita kerjakan, untuk kita tangani. Misalnya, mohon maaf nih, pasar Tunjungan yang nggak jauh dari sini, bertahun-tahun mangkrak. Pasar Jalan Tunjungan yang menjadi ikon kita dulu, sekarang banyak tol jalan-jalan kita kalau ke situ dijual semua ini. Hampir menyeluruh dari ujung depan sana itu dijual. Yang jalan kecil dikecilin lagi untuk pedestrian jalan, tapi nggak ada orang jalan-jalan. Tidak seperti di misalnya di Singapura, di Malaysia, di Bukit Bintang, mungkin di Jepang, ya. Terus kemudian mungkin di Paris, ya. Kan nggak ada yang jalan-jalan. Jadi ke depan ini bagaimana pasar yang belum tertangani, belum tersentuh, harus kita hidupkan kembali untuk bisa membantu ekonomi kerakyatan dan mengembangkan untuk pelaku UMKM di pasar Tunjungan. Misalnya contoh, menghidupkan kawasan ini menjadi segitiga emas. Di Jakarta ada kawasan yang sama, yaitu pasar Plaza Indonesia, sebelah kanannya Grand Indonesia, belakangnya kan ada juga Tamrin City. Bangsa pasarnya kan beda-beda. Terus kalau di Jakarta Selatan ada Plaza Senayan, ada Senayan City, ada FX, bangsanya beda. Lalu kalau itu dibangun untuk bisa dihidupkan, membuat suasana segitiga masih hidup,
yang namanya streetnya tunjukkan betul-betul harus bisa hidup. Itu yang harus kita kerjakan. Terkait dengan video, kembali ke video tadi itu saya tanpa pengetahuan saya, dan saya sudah klarifikasi untuk bahwa itu tidak ada kaitannya dengan tim, bukan bagian daripada tim kami. Super tim. Bukan bagian daripada tim kami untuk tim inti enggak. Tim inti Pak Paulus, ada tim saya. Luar tidak, enggak ada. Nah, jadi itu persatuan mereka sendiri. Internal ya Pak ya. Karena ini luar dia kecewa dengan ini, belenya Yang bangsa saya nggak bisa tidur loh. Saya nggak bisa tidur sampai jam 3. Saya bilang, ya Allah, kok jadi gini? Kita nggak ada di situ, sedangkan orang kan ngetek ke saya ya. Berita ini apa? Dan orang sebagian menghujat gitu loh. Saya sampai nggak bisa tidur. Pak Maulid bilang, kenapa kamu nggak bisa tidur? Orang kita bukan yang berbuat. Istilahnya gini, orang rumah tangga berantem. Kenapa kita tetangganya yang disalahin gitu loh? Dan kalau masalah kaos itu kan hampir warga Surabaya hampir mungkin lebih dari separuh punya kaos itu, karena kita memang sudah dari bulan Januari bagi-bagi kaos. Dan mengenai panggung itu kalau menurut saya pernah mereka mengundang ya. Kita dari fungsi profesional, pengabdian 30 tahun, terus banyak pihak yang mengendakin saya mau maju. Jadi ibu ini saya tanya, ini dunia politik, siap-siap menghadapi segala yang kita tidak lakukan, dimuncul-munculin. Siapa yang nggak tahu di Jawa Barat, di mana begitu masifnya Pak Jokowi itu PKI. Ya termasuk saya, ada 2 isu yang saya termasuk mengusik dan mengganggu saya, yang lagi rame, itu saya dikaitkan. Kedua, saya ini membela HTI katanya. Iya Pak, betul Pak. Itu kelompok Islam kanan. Saya ini seluruh kiai, memang saya ini kiai namanya, teman-teman saya mohon maaf kalau di bidang kanan, teman saya tidak, saya memang dekat dengan para kiai, para ulama yang NU. Bukan itu, saya ini tim suksesnya Pak Jokowi. Saya bilang mau, ini ada banyak permintaan, lalu saya bilang sama Pak Darwin sekalian memaksa saya datang meminta saya di kantor saya di Jakarta. Pak Mahfud kan orang Surabaya, masa nggak mau berbuat untuk kota Surabaya? Nah, saya menjadi gejolak pikiran saya. Akhirnya saya renungan panjang, saya tanya, mau nggak? Tapi dengan risiko macam-macam nih, dunia politik terbuka, kita ini harus open semuanya, semua ditembakin lah. Nah, kemudian mau siap-siap, ya ini resiko salah satu, saya bilang HTI lah, bertemu ke sana, segala macam. Nah itu adalah mungkin framing yang memang sengaja dibuat dalam dunia politik. Tapi kita nggak apa-apa, yang penting saya nggak terlalu pernah saya tanggapi karena saya tidak itu. Saya hanya kerja ngikutin tahapan yang diatur oleh pemerintah oleh KPU. Saya ikutin aja itu aja, saya nggak ada yang lain. Saya merasa nggak berbuat apa. Ini kan kurang 2 minggu lagi Pak ya. Apa? Ini kurang 2 minggu Pak. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keberagaman, kan saya yakin itu menjadi kekuatan untuk Indonesia lebih maju lagi. Bukan kota Surabaya tapi Indonesia. Dan pastinya kita berharap nanti Pak Mahfud Arifin dan juga Bapak Muji. Jadi beliau itu orang yang tidak patah semangat, ide-idenya juga banyak banget tuh.